Betul Pak. Jadi grup Didi Kempot itu saya buat, kebetulan saya pendirinya, pembuatnya itu 20 Januari 2009. Itu saya buat karena setelah beberapa saat saya wawancara dengan Mas Didi Kempot di Simpang 5. Ketika itu beliau almarhum pentas di Simpang 5. Dan yang lebih menginspirasi lagi kan pada tahun 2007, 2008 itu kan Mas Didi Kempot almarhum itu kan dalam rangka ulang tahun Serang Merdeka itu diundang ke kantor untuk pentas secara privat gitu Pak. Tuang sawangan sawangan aku sing nandang rindu. Oh tolong mulio senajan sedilo aku wis lilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Aryani dari Banjarnegara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo sedulur tetap semangat, senajan mudik ditunda kanggo nyegah COVID-19. Pantang pulang saurunge corona ilang. Tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji lumawan sedilo jate sebulan ra ono lali apa pancen lali yen elingmu enggal bali menyang kutha numpak kereta kencana manungsa panggonanipun luput kalawan dosa kanca lan sedulur. Lebaran ora sah mudik, orang mudik tetap asik. Ati Ramadan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Neng stasiun Kalapan, Kutha Solo sing dadi kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memperingati meninggalnya Sang Maestro Campursari Didi Kempot pada tanggal 5 Mei 2020. Saya mewawancarai beberapa komunitas penggemar. Nah, sekarang salah satu saya bertemu dengan Mas Sabtono Joko Sulistyo, sarjana sastra, magister ilmu komunikasi, yang tinggal di Semarang, kebetulan seorang jurnalis, seorang wartawan Suara Merdeka. Apa kabar Pak Sabtono? Alhamdulillah baik Pak Bang. Semoga kita semua baik semua. Iya, saya kenal Mas Sabtono ini sudah cukup lama sekali, tapi baru tahu kalau dia seorang kempoters. Ada orang penggemar Didi Kempot, bahkan pengelola atau admin dari sebuah grup di Facebook yang namanya juga Didi Kempot. Nah, mungkin tidak banyak orang yang tahu. Silahkan Pak Sabtono cerita bagaimana awal mulanya. Kalau nggak salah itu tahun 2009 katanya, betul ya? Betul Pak. Jadi grup Didi Kempot itu saya buat, kebetulan saya pendirinya, pembuatnya itu 20 Januari 2009. Itu saya buat karena setelah beberapa saat saya wawancara dengan Mas Didi Kempot di Simpang 5. Ketika itu beliau almarhum pentas di Simpang 5. Dan yang lebih menginspirasi lagi kan pada tahun 2007, 2008 itu kan Mas Didi Kempot almarhum itu kan
dalam rangka ulang tahun Serta Merdeka itu diundang ke kantor untuk pentas secara privat gitu Pak ya. Oh iya. Dan juga beliau itu membuat lagu Mars Suara Merdeka Pak. Untuk lagu iklan Suara Merdeka itu, yang lagunya itu bagus, cuman memang karena memang tidak dipublis banyak, jadi mungkin kurang, hanya tampil di TV gitu kan. Ya. Lagunya itu saya masih ingat sekali. Wes tak woco tulisan tanganmu. Jadi menceritakan tentang wartawan, jadi menceritakan tentang wartawan bagaimana mencari berita. Yeah. Kemudian selain itu juga tahun 2008 itu kan Facebook mulai ada di Indonesia pertengahan 2008 kalau nggak salah. Yeah. Jadi saat itu Facebook itu belum begitu banyak, baru beberapa mungkin rekan-rekan jurnalis lah ya yang aware dengan media, jadi mulai pada membuat. Karena itulah ketika awal tahun saya buat itu saya juga udah matur, dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu itu sama almarhum, grup yang saya dirikan itu sudah diakui menjadi grup officialnya, official fan untuk Didi Kempot. Nah, Pak Sabtono sendiri apa memang secara pribadi menyukai lagu-lagu campur sari atau bahkan suka menyanyi? Wah ya, dua-duanya Pak. Makanya saya itu suka nyanyi lagu Didi Kempot gitu ya. Jadi sejak dulu. Dan lagu yang memang pertama kali yang booming, bukan pertama kali maksudnya, yang sempat sangat booming itu kan ketika lagu Sewu Kutho itu Pak ya. Yang dirilis tahun 2001 itu kan benar-benar mengangkat almarhum menjadi lagunya itu sangat-sangat fenomenal gitu ya. Dan memang kebetulan lagu-lagu lama itu saya hampir semuanya hafal, hampir semuanya tahu gitu Pak. Ya. Jadi itu kan benar-benar penggemar. Ya, ada satu yang atau mungkin beberapa, tapi yang terkenal tentang Semarang kan apa? Yang tentang pelabuhan Tanjung Mas itu. Itu Tanjung Mas Tinggal Janji Pak. Itu kebetulan dirilisnya hampir bersamaan dengan lagu Suara Merdeka tadi tahun 2007. Itu juga sangat fenomenal itu kan. Selain Stasiun Balapan tahun 2001, kemudian ada Tanjung Mas Tinggal Janji tahun 2007 gitu Pak. Bisa nggak menyanyikan sepotong misalnya? Tanjung Mas. Atau terserah mana yang suka aja. Kalau yang saya suka sendiri sih memang yang paling saya suka itu lagunya Mas Didi yang lama itu Pak, yang berjudul Kalung Emas. Tahun 97 itu Pak. Kalung emas sing ana gulumu, saiki wis malih dadi biru. Luntur kaya tresnamu, luntur kaya atimu. Saiki kowe lali karo aku. Wah, itu intronya gitu. Nah, kalau Mas Sabtono sendiri apa suka nyanyi di apa mungkin pertemuan-pertemuan gitu atau mungkin di pesta-pesta atau di acara-acara gitu? Ya hampir semuanya Pak. Jadi kebetulan side job saya itu juga jadi pemandu acara atau MC gitu Pak ya. Jadi event trail biasanya itu, jadi ya kadang-kadang nyanyi di situ. Ya minimal nyanyi di rumah, di kamar mandi lah Pak Bambang. Jadi selain jadi wartawan itu jadi MC ya? Iya Pak, betul Nah, Pak. Kemudian dampak itu memang menurut saya luar biasa. Itu 2009 sudah membuat grup di Facebook. Itu dampaknya apa itu setelah dibuatkan grup itu? Dampaknya itu 2009, ketika itu kan Facebook juga sedang booming-boomingnya Pak ya, mulai booming. Itu mulai banyak orang yang memang kempoter ya. Kempoter itu kan orang-orang yang menjadi pencinta penggemar Didi Kempot, itu namanya kita namakan kempoter. Itu mulai bergabung Pak. Awalnya itu ya hanya puluhan, ratusan, ribuan, sampai dengan ini tadi saya cek pukul 13.36 itu member kita sudah 166.075 orang Pak. 166.000 saat ini. Jadi sangat banyak, dan kalau dicari di grup Facebook pun untuk grup penggemar Didi Kempot ya yang tertua ya ini. Karena memang sudah diakui oleh Mas Didi sebagai fans yang diakui oleh beliau gitu ya. Jadi Mas Sabtono sempat
bergaul dekat ya dengan Mas Didi Kempot kalau gitu. Iya, kebetulan saat itu saya juga sebagai jurnalis, ketika kita minta nomor artis itu kan alasannya, Mas bisa minta nomor handphonenya, nanti kalau kekurangan data saya biar bisa telepon. Jadi semenjak itu ya sering kadang-kadang telepon gitu ya, beliaunya telepon ke beliau. Dan alhamdulillah juga beliau juga almarhum juga masih ingat saya lah gitu ya, masih ingat. Jadi cuman memang setelah beliau booming itu, setelah menjadi The Godfather of Broken Heart itu memang waduh semakin sulit dihubungi. Ya. Karena sibuknya beliau kan gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan komunitas yang lain, misalnya dengan Sobat Ambyar gitu, gimana itu singgungannya dengan Kempoters itu? Enggak, tidak ada masalah Pak, karena kan itu kan hanya sama-sama penggemar Didi Kempot. Gitu. Cuman kan kalau kita itu Kempoter tuh memang kita kan yang menyayangi, mencintai dan menjadi penggemar Didi Kempot sejak awal. Nah kemudian kalau yang lain-lain itu kan tercipta setelah beliau menjadi seorang fenomenal, orang-orang yang sering tersakiti, ya, orang-orang yang sering ambyar artinya kemudian membentuk komunitas Sobat Ambyar itu, Pak. Dalam perjalanannya pun tidak ada persoalan, Pak. Jadi berjalan beriringan, Jadi kalau ada pertemuan penggemar Didi Kempot gitu ya Sobat Ambyar. Kemudian Kempoter itu semuanya juga menjadi satu. Sewu kutha wis tak lewati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni, lungamu neng endi, pirang taun anggonku goleki, seprene durung bisa nemoni. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku. Selamat Hari Lebaran 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ning stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan, kowe karo aku nalika ngederke lungamu. Dulur-dulur, untuk tahun ini kita jangan mudik dulu karena kondisi lagi seperti ini. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi lewat media sosial dan media yang lain. Tetap semangat, salam Pusaka Indonesia, gaske. Umpama tanganku dadi suwiwi, iki uga aku mesti enggal bali, ning kepiye meneh merga kahananku, wong bagus entenono tekaku. Saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, karena kondisi pandemi yang belum juga berakhir, sebaiknya kita patuhi semua aturan pemerintah demi menjaga kesehatan kita bersama dan melindungi semua keluarga kita dimanapun berada. Taati dan patuhi. Ojo mudik dulu ya, sabar. Kita bisa virtual, kita bisa by online. Gunakan teknologi dengan baik supaya kesehatan kita tetap terjaga. Sehat-sehat semuanya. Nah, sekarang kalau melihat tadi katanya yang berjoin, yang masuk ke grup Facebook itu makin lama makin sampai saat ini tumbuh terus. Berarti setelah Mas Didi meninggal pun penggemar itu tambah gitu ya? Masih tambah, Pak. Rata-rata per hari itu saya meng-approve penggemar baru itu bisa sampai hampir 70 sampai hampir 100-an per hari. Itu kan apa namanya?
adminnya katanya ada lagi ya 2 orang yang dari Madiun itu ya? Betul. Jadi adminnya kebetulan saya foundernya, kemudian adminnya itu ada satu lagi Mbak Marta Dinata, itu adalah ketua komputer Indonesia. Ya. Kemudian satu lagi Mas Pradana Ginanjar, itu ya salah satu ya istilahnya penyanyi terkenal, penyanyi yang sekarang juga mau meneruskan ya. Mas Didi Kempot lah gitu lah ya. Ya. Jadi tapi yang approve hanya Mas Sabtono atau mereka juga bisa? Oh, tiga-tiganya Pak, tiga-tiganya. Ya. Tiga-tiganya pegang kunci Pak, bisa gitu. Meng-approve. Karena kalau saya sendiri Pak, agak berat juga karena kan postingan itu tiap hari itu ratusan ya Pak. Ya. Ini dari 5 April sampai 3 Mei aja Pak ya, itu berarti hampir 1 bulan, itu total tanggapan, komentar sama status yang dibuat oleh para kompoter itu aja sudah mencapai 190,6 ribu dalam hampir 1 bulan. 190,6 ribu, hampir 200 ribu komentar per bulan. Jadi, itu pada umumnya apa yang diperbincangkan? Ya ini rata-rata adalah lagu-lagu, terus yang barisan sakit hati, wah hatiku lagi ambiar lur, enaknya lagunya apa misalnya gitu ya. Kemudian pada minta lagu, pengen dengerin lagu, pada ngirim lagu. Ada juga banyak juga yang bernyanyi ria Pak, bernyanyi tapi dengan aplikasi misalnya ya, misalkan saya sebut Mule atau apa gitu ya, pakai aplikasi-aplikasi gitu. Itu aja kita saring Pak Bang. Artinya semua status yang masuk itu kita saring, yang tidak berhubungan dengan Didi Kempot itu kita hapus. Jualan apa-apa itu semua kita hapus. Cuman itu aja segitu komentarnya. Kalau kita loloskan semua, waduh, trafiknya luar biasa pasti. Kalau menurut kesimpulannya Mas Sabtono, itu apa yang membuat orang masih terus menyenangi lagu-lagu Mas Didi Kempot? Lirik-lirik beliau itu kan simpel Pak ya, simpel dan cenderung merepresentasikan pengalaman hidup seseorang gitu ya. Apalagi setelah beliau mendapat gelar The Godfather of Broken Heart itu, wah itu luar biasa karena lagu-lagunya memang banyak sekali yang menceritakan tentang sakit hati, ditinggal pasangan, dipameri bojo oleh mantannya dan sebagainya. Jadi dan fenomena itu kan belalai sekarang ini memang banyak terjadi gitu ya. Jadi hubungan yang sudah serius tapi tidak berakhir indah apa-apa gitu. Kayak tadi lagu yang saya nyanyikan Tanjung apa namanya? Kalau Emas, kemudian juga Tanjung Mas Ninggal Janji itu kan juga ini aku ngenteni kowe yang nunggu ternyata yang ditunggu gak datang. Nah itu yang menjadikan orang itu semakin tetap cinta, bahkan semakin cinta sama Didi Kempot itu ya. Ya. Nah, bahkan ini mungkin fenomenanya juga sampai ke luar negeri tuh Pak. Banyak penyanyi bule yang ikut-ikutan nyanyi lagunya Didi Kempot. Kalau dikaitkan dengan peringatan setahun meninggalnya sang maestro, itu apa kira-kira momentum ini dimanfaatkan oleh para penggemarnya untuk apa misalnya? Ya, seandainya tidak ada corona ini ya Pak, ya itu ya rencananya sih sebenarnya kita mau adain bareng-bareng ziarah bersama ke makam maestro gitu Pak. Jadi sekaligus jumpa kangen, temu kangen, kopi darat lah bersama kompoter Sobat Ambiar, Set Boy Set Girl seluruh Indonesia gitu kan. Cuman karena situasinya seperti ini, jadi hal itu kan mungkin belum memungkinkan untuk dilakukan. Kalaupun toh bisa dilakukan ya hanya oleh kompoter-kompoter di Ngawi yang alhamdulillah juga sangat solid sampai saat ini Pak. Karena kan di Ngawi kan paling dekat dengan kediaman beliau, kemudian dengan istri beliau Mbak Saputri, dan juga makam beliau kan di situ. Kalau momentumnya ya kita berharap dengan tahun meninggalnya Mas Didi itu para penggemar tetap mencintai dan setia terhadap lagu-lagunya Mas Didi, karena memang lagu-lagunya itu easy listening,
Kalimat-kalimatnya, syair-syairnya itu ya mudah banget dipahami dan ditirukan oleh semua orang. Nggak ada yang punya program misalnya mengenang dengan mengadakan lomba-lomba nyanyi lagu Didi Kempot misalnya kayak gitu. Sebenarnya saat ini belum, Pak. Saat ini belum. Ya. Tapi kita memang, saya bertiga sama Swadana itu masih menggodok itu, cuman mungkin nanti insya Allah semoga terrealisasi habis Lebaran. Jadi kita nanti rencana mau ya virtual, Pak. Jadi kita menggelar lomba, kita sudah bahas itu. Sebenarnya teman, aplikasinya rencananya mungkin setelah Lebaran, karena ini kan pertama ya puasa. Jadi setelah Lebaran itu kita rencana pengen adain ya semacam karaoke dengan aplikasi yang banyak ada di mana itu, aplikasi handphone itu, Pak. Nah itu nanti yang jelas kita nanti menentukan lagu wajibnya apa yang harus dinyanyikan, dan nanti diupload ke grup Didi Kempot, dan nanti kita akan carikan sponsor. Sebenarnya ini juga sudah ada sebenarnya yang mau memberikan hadiah gitu loh, Pak. Nanti kita ambil gitu. Tapi rencana memang setelah Lebaran. Nggih, 1 tahun, mengenang 1 tahun Mas Didi Kempot. Aduh Romo, Ibu ngapuranen aku, yen ono salah lan luputku, tak rumangsani aku duweni dosa, nganti saiki isih krasa ning dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kupat nang Kafe Dangan Manan Surakarta. Kathah anggen kula nglepat nyuwun agung samudra pangapura. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Lebaran tahun ini nggak usah pulang dulu karena masih ada pandemi corona. Sing mulih cukup amplopane wae. Maafe cuma cukup video call wae. Sewu kutha wis tak lewati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning ngendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahal Ragil, Ketua LSM BPPI Kendal, mengucapkan Selamat Lebaran 1442 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk Lebaran kali ini, sekali lagi ikuti himbauan pemerintah untuk tidak melakukan mudik. Mari kita jaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, itu yang lebih penting. Mas Sabtono, ini kan lagu-lagu ini kan tetap harus ada yang setelah Pak Didi Kempotnya tidak ada, harus ada yang menyanyikan. Jadi kalau menurut para penggemar siapa sebenarnya yang dianggap sekarang paling cocok atau paling dirasa bisa mewakili Pak Didi Kempot gitu? Kalau itu memang relatif ya Pak ya, karena itu kan menyangkut kesenangan seseorang terhadap suara atau vokal. Cuman memang kalau menilai faktanya itu memang jelas belum ada yang bisa menggantikan beliau. Meskipun ada beberapa orang yang mirip-mirip suaranya dengan beliau. Namun ada juga putra-putri beliau kan juga penyanyi Pak ya. Misalnya Mas Taso, kemudian Kakak Seka, itu juga penyanyi. Kemudian juga didikannya Mas Didi Kempot, si bocah kecil dari Klaten itu, si Arda misalnya, atau Mas Pradana sendiri juga sudah mulai cukup gencar gitu Pak. Jadi saya kira lebih ini aja lah, lebih ke seleksi alam nanti siapa yang memang bisa meneruskan cita-citanya Mas Didi itu Pak. Nah kalau menurut pandangan Mas Sabtono, kira-kira ke depan grup-grup penggemar ini
nanti seperti apa? Apakah akan terus berkembang terus atau seperti apa? Menilai grup yang kami kelola sendiri, Pak, di mana tiap hari juga ada pertumbuhan anggota yang cukup signifikan. Itu saya yakin masih tetap berkembang, tetap bertumbuh, karena itu adalah legasi kan ya, itu adalah warisan dari almarhum ke kita semua. Lagu-lagunya juga bagus, orang juga mencintai lagu-lagunya, dan faktanya kan juga memang ya sekarang bule pada nyanyi, orang-orang Kalimantan, Sulawesi, orang Sunda aja juga pada nyanyi lagu-lagunya Kempot. Padahal mungkin mereka nggak mudeng bahasa Jawa. Jadi saya yakin ke depan tetap akan bertumbuh dan berkembang, dan itu memang menjadi PR kita bersama. PR saya dan teman-teman admin lainnya, kemudian PR-nya teman-teman Sobat Amgar, bagaimana menjaga legasi atau warisan dari Mas Didi Kempot ini agar nanti sampai generasi-generasi berikutnya masih bisa dinikmati begitu. Ya, untuk melihat tren penggemar Mas Didi Kempot ini yang sekarang pada daftar terbaru itu bisa nggak dijejaki gitu ya, dideteksi usia seberapa itu yang mendaftar sebagai penggemar itu? Rata-rata itu paling banyak tadi sudah saya buka itu adalah rentang usia 20 sampai 40 tahun, Pak. Ya. Malah generasi milenial. Ya. Jadi kalau begitu memang masih potensial ya ini. Jadi betul. Masih akan bergerak. Karena kan kalau di Facebook itu kan memang komplit, Pak ya. Kita lihat itu rentang usianya berapa, dari negara mana, itu kan kita bisa lihat semua data-datanya. Jadi ternyata para penggemar paling banyak itu hampir 50% itu 20 sampai 40 tahun. Rentang usia penggemar Didi Kempot. Artinya kira-kira 2-3 dasawarsa ke depan masih sangat dicintai, Bapak. Ya. Potensi sebenarnya potensi bisnisnya juga cukup besar kalau melihat penggemarnya yang begitu besar gitu ya. Iya, Pak. Kalau kita ngomongin potensi bisnis memang cukup besar, tapi memang almarhum Mas Didi Kempot itu sudah mewanti-wanti ke kita, ojo didagang ke. Jadi akhirnya kan memang kita admin 3 orang itu sudah menyepakati bahwa di grup Facebook Didi Kempot official yang diakui oleh Mas Didi Kempot resmi ini tidak ada aktivitas jual beli, Pak. Ya, artinya tidak di grup itu. Jadi artinya melihat pasarnya begitu besar itu kan bisa saja misalnya ada kegiatan konser, ada kegiatan, itu kan berarti penontonnya masih akan banyak. Ya, itu ke depan itu pasti, Pak. Jadi memang tadi saya sekedar menambahkan aja bahwa memang beliau tidak mau di grup itu ada jual beli. Tapi kalau di luar itu, Pak, yang di luar sendiri itu misalkan jualan kaos, merchandise, kemudian konser itu juga sebenarnya akan luar biasa, gitu. Potensinya luar biasa. Seperti yang dulu rencananya November 2020 itu kan mau menggelar pentas di Gelora Bung Karno, itu kan sebenarnya agak luar biasa, Pak. Itu tiket sudah laris manis, teman. Ya kita nggak tahu almarhum tiba-tiba Mas Didi kemudian dipanggil oleh Allah, jadi itu belum bisa terlaksana. Baik, mungkin Mas Sabtono ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk seluruh Kempoters, terutama mengenang Mas Didi Kempot 1 tahun meninggalnya sang maestro, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, untuk seluruh penggemar Didi Kempot, baik itu Kempoter, Sobat Ambiar, Sad Boy, Sad Girl, maupun para pecinta Didi Kempot lainnya, saya berharap banyaknya komunitas itu bukan menjadikan kita menjadi disparitas, menjadikan pemisah, tapi justru harus menjadi pemersatu. Tinggalkan ego kita atas komunitas, tapi satu ke penggemar Mas Didi Kempot. Kemudian juga pesan saya untuk rekan-rekan yang senang nyanyi, senang melestarikan lagunya Mas Didi Kempot, apabila mau menyanyikan ulang dan kemudian dimonetisasi di YouTube, itu tolonglah hargai karya beliau dengan meminta izin ke pihak manajemen atau keluarga. Jadi
jangan asal nyanyi kemudian diupload gitu, tapi alangkah baiknya kita hargai beliau, hak ciptanya dengan meminta izin ke pihak keluarga. Itu mungkin Pak Bambang. Baik, terima kasih Mas Sabtono Joko Sulistyo, SS, Magister Ilmu Komunikasi, yang ternyata mendirikan grup Kempoters, grup Didi Kempot di Facebook mulai tahun 2009. Nah, mudah-mudahan bisa merengkuh semua penggemar Mas Didi Kempot almarhum dan bisa meneruskan apa-apa yang menjadi peninggalan Mas Didi Kempot, lagu-lagu campur sari. Sekali lagi terima kasih sekali Mas Sabtono. Terus berjuang, sukses, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Bang. Ramai to sapa wong sing ora kangen, ra kepedho arep turu angel merem. Percaya aku kuatno atimu, wong bagus antenono tekaku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Drupati dari Pati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap semangat di masa pandemi dan tetap jaga kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan banyak orang. Marilah bersama jaga kesehatan. Ma Bapak, aku ra bisa mulih nang kene iki, atiku sedih. Bapak, aku ra bisa teka, aku nindakake dawuhe negara. Saya Elias Kami, pimpinan Partai Golongan Karya Kecamatan Usawungu. Marilah kita mentaati peraturan pemerintah dengan tidak pulang pada Hari Raya Idul Fitri nanti. Kain batik benangi ireng, ora balik tetep gayeng. Selendang lurik benangi lawe, sing balik duwite wae. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.